Keluarga yang kekasih, hari ini seharusnya kita berada di gereja untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita. Namun karena pandemi yang tidak memungkinkan, kita masih tetap bisa beribadah di rumah bersama keluarga yang disebut sebagai gereja kecil atau eklesiola. Namun kiranya peringatan akan pengorbanan Tuhan Yesus tidak kehilangan makna, melainkan tetap dihayati sebagai bentuk cinta dan bela rasa Tuhan Yesus kepada kita. Untuk itu, kita bersyukur dan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus dengan merayakan perjamuan kudus khusus di rumah. Pelayan firman dan sakramen pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Risto E. Andaki. Sakramen perjamuan merupakan perayaan atas kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Mari bersama mengakui segala kelemahan kita, ketidakmampuan untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Umat yang Tuhan dikasihi, marilah kita berdiri menyambut Tuhan yang hadir melalui firman dengan nyanyian bersama dari Gita Bakti 18. Puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando. Pujilah Dia di atas tahta yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan tahta Allah yang kudus. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta ini ditabiskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats Alkitab yang membimbing ibadah pada hari Minggu ini tertulis dari Injil Matius pasal 25 ayatnya yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikian nats pembimbing. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karyamu,
kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk pagi yang indah yang Engkau karuniakan kepada kami. Betapa senangnya hati kami mengetahui bahwa hari ini kami masih diberikan napas kehidupan untuk menghirup udara segar dan mengagumi alam ciptaan-Mu, serta berkarya di dunia ini. Setiap detik yang Kau berikan sangatlah berharga, karena tak akan terulang kembali. Oleh karenanya, kami ingin gunakan setiap waktu kami dengan baik. Kami mohon hikmat kebijaksanaan dari-Mu Tuhan, untuk melalui hari ini dengan bijak dan menjalani hari seolah hari ini adalah hari terakhir kami hidup di dunia ini. Kami ingin memulai hari ini dengan ucapan syukur kepadamu atas setiap berkat yang Kau berikan dengan bersikap dan berpikir positif. Kami menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, dan seluruh aktivitas kami pada hari ini di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarah-Mu, dosaku hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa, mohon bimbingan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau yang telah mengutus Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus untuk menyatakan karya keselamatan bagi segenap isi dunia ini. Kami menyambut dengan sukacita Kristus yang telah menyelamatkan kami, sehingga pada hari Minggu ini kami boleh bersama-sama merayakan syukur atas karya keselamatan Allah yang membebaskan kami dari jurang dosa dan memberikan kami keselamatan yang kekal. Kami bersyukur karena kami diperkenankan untuk bersama-sama hadir dalam persekutuan ibadah melalui keluarga-keluarga. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami menghayati kebenaran firman-Mu yang akan meneguhkan kami, supaya kami tetap memelihara kebenaran firman-Mu, serta kami selalu terbuka untuk
menjalani kebenaran firman-Mu di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraku, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Keluaran 21 ayat 1-6 yang menyatakan tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka apabila engkau membeli seorang budak Ibrani. Maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, mari syukur dan kemuliaan Bapa, Putra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Shalom bagi kita sekalian. Pada hari Minggu ini, kita kembali dalam persekutuan sukacita beribadah di hadapan Tuhan. Dan di hari Minggu ini, kita merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus bagi kehidupan orang percaya adalah bagaimana kita menghayati karya keselamatan yang telah Allah nyatakan bagi manusia dan seisi dunia melalui Yesus Kristus. Benar, sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan Allah, perjamuan kudus ini adalah sebuah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang bersyukur. Firman Tuhan yang kita baca melalui Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 mengajar kita tentang bagaimana karya Allah
harus dinyatakan oleh umatnya lewat perbuatan-perbuatan yang nyata bagi sesamanya. Keluaran pasal 21 ini ayat 1 sampai dengan 6 merupakan peraturan atau hukum yang harus ditaati dan dipraktekkan oleh umat Israel. Allah menyatakan hukumnya tentang bagaimana umatnya memperlakukan seorang budak yang ada dan bekerja bersama-sama dalam hidup umat Allah. Sebagai umat Allah, tentunya pengalaman umat Israel bahwa mereka juga pernah menjadi budak di Mesir adalah sebuah pengalaman yang mau mengajar mereka tentang tidak enaknya menjadi seorang budak. Sebagai budak tentunya mereka kehilangan hak-hak mereka sebagai manusia. Sebagai budak mereka tidak pernah menerima upah atas pekerjaannya. Dan perlakuan bagi budak adalah perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Melalui Keluaran pasal 21, Allah menuntut umat agar dalam memperlakukan kehidupan, khususnya bagi budak-budak yang bekerja pada mereka, mereka haruslah diperlakukan secara manusiawi. Peraturan yang dibuat ini sebenarnya mau menjamin kehidupan para budak, di mana budak yang bekerja pada orang Israel, mereka harus bekerja selama 6 tahun. Kenapa 6 tahun? Itu adalah batas yang Tuhan tentukan. Karena biasanya budak itu bekerja sampai akhir hidupnya. Budak itu bekerja dan diperlakukan dengan sesuka hati oleh pemiliknya. Mereka adalah manusia yang tidak berharga. Tetapi Keluaran pasal 21 ini mau mengatur agar umat tahu bagaimana mereka memperlakukan seorang budak. Pada tahun yang ke-6 setelah budak bekerja kepada umat Israel atau kepada orang Israel, maka pada tahun yang ke-7 mereka haruslah dibebaskan. Mengapa mereka harus dibebaskan? Karena Allah menginginkan agar umat tahu bahwa budak itu adalah pekerja-pekerja yang sudah memberikan hidupnya kepada umat Israel, dan mereka pun punya waktu untuk dibebaskan dari segala sesuatu yang membuat mereka menjadi orang-orang yang tidak merdeka. Nah, umat yang baru lepas dari pembuangan, Allah menuntut mereka supaya mereka juga berlaku manusiawi kepada budak-budak mereka. Pada tahun yang ke-7 mereka harus dibebaskan. Budak-budak ini dibebaskan dan pergi sebagai orang-orang merdeka. Bahkan aturan ini membawa mereka untuk melihat bahwa budak pun dapat membawa seluruh milik kepunyaannya bersama-sama dengan kebebasannya sebagai orang merdeka. Apa maksud Tuhan dengan peraturan seperti ini? Jelas Allah mau menyatakan kepada umat dengan memperlakukan sesamanya, khususnya bagi mereka yang lemah secara manusiawi, maka semuanya itu mau mengantar umat supaya mereka berbeda. Bagaimana cara memperlakukan sesamanya sebagai yang lemah dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Sebagai orang yang telah mengenal Allah, umat tahu bahwa Allah juga telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir.
Umat juga harus menyadari bahwa tindakan perbudakan adalah tindakan yang mau membawa umat supaya mereka menyadari bahwa perbudakan itu sendiri haruslah diakhiri. Pada tahun yang ke-7, budak harus dibebaskan. Mereka harus pergi sebagai orang yang merdeka. Memang aturan ini juga mau mengajar umat bahwa memperlakukan seorang budak secara manusiawi, sebenarnya mereka menerima banyak hal atau banyak keuntungan dalam hidup mereka. Kalau diperlakukan secara manusiawi, orang akan bekerja dengan giat, bekerja dengan tanggung jawab. Bahkan lebih daripada itu, mungkin saja budak yang diperlakukan secara manusiawi, mereka memilih untuk mengabdi selama-lamanya kepada tuannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita kembali merayakan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan ini sebenarnya mau mengingatkan kita bahwa kita pun adalah budak. Kita adalah budak dari dosa, budak dari maut. Melalui Kristus yang telah datang untuk membebaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut, kita dibawa menjadi manusia yang merdeka. Sebagai orang-orang yang telah merdeka, yang telah dibebaskan oleh Kristus, sekaranglah saatnya kita menunjukkan bahwa kita pun mampu berlaku manusiawi kepada sesama kita. Kualitas hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus Yesus, kita pun menyatakannya itu dengan memperlakukan sesama kita secara manusiawi. Nyatakanlah karya keselamatan Allah dalam Kristus Yesus di dalam perbuatan-perbuatan kita yang mencerminkan karya Allah, yaitu Dia yang telah mengasihi manusia dan seisi dunia ini, bahkan menebusnya, sehingga dalam kuasa dan pertolongan Tuhan yang telah memberikan kita keselamatan, kita pun dapat menyatakan kesaksian bahwa aku telah dibebaskan, aku telah dimerdekakan oleh Kristus. Karena itu biarlah kemerdekaan yang aku punya, aku akan pakai untuk menyatakan kesaksian bagi kehidupanku bahwa aku adalah orang yang merdeka, dan aku pun akan memperlakukan sesamaku sebagai pribadi-pribadi yang telah merdeka. Selamat menjalani kehidupan dalam syukur sukacita kepada Tuhan, dan jadikanlah saat perjamuan kudus Tuhan sebagai bagian kehidupan yang menyatakan syukur bahwa Kristus sudah menebus kita, dan kita pun menyatakan karya penebusan ini di dalam seluruh kehidupan yang kita jalani. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Demikian penetapan perjamuan kudus. Dengarkanlah penjelasannya. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di meja perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya hendak mengingatkan kita kembali pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Demikian penjelasan perjamuan kudus Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syukur agung. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan kebesaran pengasihan-Mu bagi dunia ini dan menjadikan kami milik-Mu. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, memulihkan hati yang hancur. Engkau menghibur yang berduka, membebaskan yang tertindas, dan menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di segala waktu dan tempat dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam mada kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada
dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan anggur dalam cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka kumpulkanlah kami umat-Mu dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri bersama kita mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus
yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita masuk dalam meja perjamuan kudus Tuhan, supaya kita terpelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita, sambil bersalaman dengan sesama anggota keluarga, kita ucapkan damai sejahtera bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari masuk dalam meja perjamuan kudus Tuhan. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ambillah, makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tanda bahwa kita telah ditebus dan menerima keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cawan perjamuan yang kita pakai untuk mengucap syukur saat ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Jemaat Tuhan, dengarkanlah nats Alkitab dari Injil Yohanes pasal 15, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku shalom berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau menang. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Tuhan yang mengasihi kehidupan kami, oleh anugerah, rahmat, dan berkat-Mu, kami boleh menerima sukacita dalam kehidupan, yaitu keselamatan melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Melalui perayaan sakramen perjamuan, kami telah menghayati karya penebusan Kristus Yesus melalui darah, melalui tubuhnya yang telah dipecah-pecahkan, kami beroleh keselamatan. Ya Tuhan, biarlah kami terus menghayati karya keselamatan yang telah kami terima dari Kristus Yesus, untuk kami terus menyatakan kesaksian kami bahwa kasih yang telah Engkau berikan kepada kami telah kami terima. Dan kasih Tuhan itulah yang boleh kami bagi di dalam seluruh perbuatan-perbuatan kami untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah sukacita perayaan perjamuan kudus ini terus berlanjut di dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana kami pun boleh membagi kasih dengan memberikan perhatian kepada saudara-saudara kami yang lemah, dengan memberikan cinta kasih kami kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, yang memerlukan penguatan, bahkan mereka yang memerlukan penghiburan. Di dalam kasih dan anugerah Tuhan, kami tetap beroleh kekuatan untuk menyatakan kesaksian tentang kasih Allah yang telah kami terima dalam Kristus Yesus, untuk kami nyatakan sebagai kesaksian dalam seluruh kehidupan yang kami jalani.
Kami berdoa untuk pelayanan, kesaksian, persekutuan Jemaat Tuhan GPIB Gideon Kelapa II Depok. Di dalam kami menetapkan langkah-langkah pelayanan, khususnya di dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Kami boleh tetap meminta pertolongan Tuhan yang memberkati kami sebagai gereja Tuhan, memberkati setiap pelayanan, baik pelayanan yang kami laksanakan lewat media-media online maupun pelayanan secara langsung. Biarlah ya Tuhan, Engkau tetap memberkati jemaat-Mu. Engkau juga tetap menambahkan berkat dan sukacita bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan, pendeta diaken penatua, unit-unit misioner, karyawan kantor, semua yang terlibat dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, Tuhan yang menolong dan memberkati. Demikian juga dengan seluruh jemaat Tuhan yang boleh menopang setiap pelayanan yang ada. Tuhan yang terus menggerakkan hati, menanamkan sukacita dalam kehidupan jemaat Tuhan, agar mereka pun boleh melihat, boleh terlibat, boleh menopang pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat. Kami berdoa bagi setiap keluarga yang merayakan syukur sukacita lewat perjamuan kudus Tuhan pada hari Minggu ini. Tuhan berkati kami seisi keluarga, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai orang tua. Tuhanlah yang menolong kami dalam kehidupan di tengah keluarga. Tuhan yang menambahkan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan dalam kami menjalani kehidupan. Tuhan juga yang beserta dengan kami dalam menjalankan setiap usaha dan pekerjaan kami. Dengan kasih dan pertolongan Tuhan, apapun yang boleh kami kerjakan, itu boleh membawa berkat atas kehidupan. Dan di dalamnya kami percaya bahwa tangan Tuhan juga sanggup menolong keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang terus memohon berdoa kepadamu untuk setiap usaha dan pekerjaannya. Terlebih mereka yang baru membuka usaha, bahkan mereka yang sedang berusaha untuk mencari pekerjaan. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan, kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu. Kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Mereka yang berdoa, mohon jamahan kuasa Tuhan untuk kesembuhan dan pemulihan. Tuhanlah yang menjawab doa jemaat-Mu, agar mereka beroleh kesembuhan dan pemulihan dari sakit penyakitnya, dari segala kelemahan tubuh yang mereka alami saat ini. Kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam sepekan berjalan merayakan syukur hari ulang tahun. Biarlah Tuhan berkati jemaat Tuhan yang berulang tahun, agar dengan pertambahan usia yang baru, diberkatilah jemaat-Mu dengan sukacita umur usia yang baru, dengan Tuhan yang menambahkan berkat sukacita, pertolongan, dan penyertaan Tuhan bagi jemaat yang merayakan syukur hari ulang tahun. Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan. Biarlah berkat Tuhan tetap menopang, mengokohkan keluarga-keluarga yang berulang tahun perkawinan, sehingga dalam mereka membangun kehidupan rumah tangga, cinta kasih Kristus, ikatan kehidupan sebagai keluarga, suami, istri, anak-anak. Tuhan tetap teguhkan mereka untuk mereka merasakan sukacita dan damai sejahtera Tuhan berlaku di tengah-tengah kehidupan keluarga dan kehidupan perkawinan. Kami juga mau berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara, aparat TNI, Polri, Korps Brimob dalam menjalankan tugas-tugas negara. Tuhan yang tambahkan hikmat kebijaksanaan, sehingga dalam masa-masa
yang sulit sekarang ini dengan hikmat daripada Tuhan yang boleh Tuhan tambahkan bagi pemimpin-pemimpin kami. Mereka boleh menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan pimpinan tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagi aparat TNI, Polri, dan Korps Brimob yang menjaga keamanan dan ketentraman, kasih Tuhan yang memberkati, sehingga mereka boleh menjalankan tugas-tugas negara, mendatangkan keamanan dan ketertiban, semuanya itu dalam lindungan, kasih, dan pertolongan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi semua upaya untuk penanggulangan wabah COVID-19. Berkati usaha pemerintah, berkati tenaga-tenaga medis yang sedang merawat, menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan berkati lembaga-lembaga yang berusaha untuk menemukan vaksin atas virus COVID-19. Kami percaya semua itu dalam tangan pertolongan Tuhan, sehingga wabah ini boleh segera berlalu dan kami dapat menikmati sebuah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, karena tangan Tuhan yang kuat sanggup untuk melenyapkan, bahkan menjauhkan wabah ini dari kehidupan umat manusia. Ya Tuhan, segenap kehidupan yang kami jalani, kami hanya berserah kepada Tuhan, karena Engkaulah yang sanggup menolong dan memberkati kami. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan baginya. Ingatlah pesan Alkitab yang berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Amsal 3 ayat 9-10. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Marilah kita berdiri, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Bapa, sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus,
sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rejeki. Kepadamu saja kami persembahkan pemberian kami. Terimalah ya Tuhan, dan pakailah hidup, kerja, dan pelayanan kami untuk mendukung dan berbagi kepada mereka yang membutuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Warta Baca, Minggu 23 Agustus 2020. Pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Risto E. Andaki yang melayani ibadah perjamuan kudus hari Minggu 23 Agustus 2020, dan juga kepada para pelayan, petugas multimedia, organis, pemandu lagu, pengisi pujian yang telah mengambil bagian pada pelayanan ibadah Minggu 23 Agustus 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kedua, ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 23 Agustus sampai 29 Agustus 2020. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi keuangan dan lainnya bisa diikuti dalam Warta Jemaat tercetak maupun yang tersedia di dalam website www.gpibgideondepok.org. Demikian Warta Jemaat ini. Atas perhatian jemaat kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Terimalah amanat pengutusan. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah itu dalam sukacita beriman kepada semua orang, dan lakukanlah firman Tuhan. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.